Wasit Hiroki Kasahara merampok kemenangan timnas Indonesia karena mensahkan gol ketiga Laos. Apakah video assistant referee atau VAR tak berfungsi dalam laga ini? Ya, di babak kedua timnas Indonesia harus bermain 10 orang setelah Marcelino Ferdinand terkena kartu merah di menit ke-69. 3 menit usai Marcelino Ferdinand mendapatkan kartu merah, timnas Indonesia justru unggul 3-2. Sepak pojok yang dilepaskan oleh Doni Tripamungkas berhasil disundul oleh Muhammad Ferrari sehingga membuat timnas Indonesia unggul 3-2. Namun di menit ke-77 Laos menyamakan kedudukan menjadi 3-3 via gol yang dibuat oleh Peter Pantafong. Gol Peter Pantafong menjadi perdebatan. Sebelum bola masuk ke gawang timnas Indonesia, si kulit bulat yang dikuasai oleh Damot Tamkom-Sapat terlihat telah melewati garis lapangan. Tak lama setelah itu Damot Tamkom-Sapat langsung melepaskan umpan yang dikonversi menjadi gol oleh Peter Pantafong. Wasit Hiroki Kasahara yang telah dibantu oleh video assistant referee atau VAR tidak menganggap ada kejanggalan. Alhasil skor 3-3 bertahan hingga laga usai. Bagaimana dengan penampakan klasemen grup B Piala AFF 2024? Ya, untuk sementara timnas Indonesia duduk di puncak dengan 4 angka. Timnas Indonesia unggul 1 angka dari Vietnam dan juga Singapura di posisi 2 dan juga 3. Namun dengan catatan mereka baru memainkan 1 pertandingan. Selanjutnya, timnas Indonesia akan tandang ke markas Vietnam. Laga akan dilangsungkan di Stadion Vietri pada Minggu 15 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengkritik habis-habisan Marcelino Ferdinand yang terkena kartu merah saat skuad Garuda menjamu Laos di matchday kedua grup B Piala AFF 2024 Kamis 12 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ia menyebutkan bahwa penampilan semalam yang ditunjukkan oleh Marcelino Ferdinand merupakan yang terburuk selama dirinya memimpin timnas Indonesia. Dalam laga yang berakhir 3-3 itu, Marcelino Ferdinand bermain sebagai starter. Di babak pertama pemain Oxford United tersebut terkena kartu kuning karena menarik dengan sengaja pemain Laos. Kemudian, di babak kedua atau tepatnya di menit ke-69, Marcelino Ferdinand melepaskan tackle 2 kaki ke arah pemain Laos. Alhasil wasit Hiroki Kasahara yang memimpin pertandingan tak segan langsung mengeluarkan kartu merah, yakni kepada pesepak bola 20 tahun tersebut. Penampilan Marcelino hari ini terburuknya, kata Sintayong dalam konferensi pers seusai laga timnas Indonesia. Sintayong juga menyoroti performa tak maksimal para pemain timnas Indonesia yang lain. Ia melihat Arkan Fikri dan juga kawan-kawan seringkali salah melepaskan umpan. Kedua tim, Indonesia maupun Laos, bekerja maksimal. Tetapi dengan kesalahan kami itu yang membuat kami kemasukan gol. Gol dari Laos dan pas miss yang menjadi pertandingan ini seri sangat disayangkan. Lanjut pelatih 54 tahun tersebut. Sintayong disalahkan karena mengganti posisi kiper yang awalnya Cahya Supriyadi dengan Dava Fasha saat melawan Laos di matchday kedua grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Namun keputusan Sintayong memainkan Dava ternyata memiliki alasan yang kuat. Sebab Cahya Supriyadi diketahui mengalami cedera usai melawan Myanmar. Timnas Indonesia ditahan imbang Laos dengan skor 3-3 di Stadion Manahan Solo, yakni Kamis 12 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Namun yang menarik, Sintayong melakukan rotasi pada 11 pertamanya termasuk Cahya Supriyadi yang digantikan dengan Dava Fasha. Rotasi ini cukup menarik perhatian karena sejatinya penampilan Cahya Supriyadi sangat apik kala melawan Myanmar. Usai laga, Sintayong mengungkapkan bahwa Cahya Supriyadi mengalami cedera. Karena itu dia tak ingin ambil resiko untuk memainkan ex-kiper Persija Jakarta tersebut pada malam hari ini. Cahya pertandingan lawan Myanmar cek MRI dan ada cedera. Dengan berdasarkan pendapat dokter, kami istirahatkan dulu kondisi Cahya, kata Sintayong dalam jumpa pers usai laga kontra Laos Jumat 13 Desember 2024. Lebih lanjut, Sintayong belum bisa memastikan apakah Cahya Supriyadi bakal dimainkan pada laga kontra Vietnam, sebab masih menunggu hasil dari kondisi pemain tersebut. Duel timnas Indonesia melawan Laos menjadi pertemuan dua pelatih asal Korea Selatan. Di timnas Indonesia ada Sintayong, sedangkan di Laos ada Ha Hyuk-jun. Sebelum berjalannya laga, pelatih Laos Ha Hyuk-jun memberikan pujian kepada Sintayong dan juga timnas Indonesia. Ditemui pada sesi jumpa pers jelang laga, Ha Hyuk-jun mengaku belum sepadan bila disandingkan dengan sosok pelatih Sintayong. Menurutnya, pencapaian Sintayong dengan timnas Indonesia sangat luar biasa. Bahkan kini, skuad Garuda bukan hanya disegani oleh tim-tim ASEAN, melainkan juga benua Asia. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong bermain sangat baik dan sangat kuat. Kami tahu, timnas Indonesia adalah tim yang kuat, tetapi kami akan mencoba yang terbaik untuk melawan mereka.
terang Ha Hyuk-jun dalam konferensi pers. Dalam kesempatan tersebut, Ha Hyuk-jun juga menyinggung timnas Vietnam yang bertransformasi menjadi tim yang kuat di bawah dua pelatih asal Korea Selatan. Seperti yang kita tahu, timnas Vietnam telah berkembang sangat pesat di bawah asuhan Park Hang-seo, pelatih Korea Selatan yang legendaris, dan saat ini Kim Sang-sik melanjutkan pekerjaannya, ujarnya. Ya, secara pribadi Ha Hyuk-jun menilai bahwa sosok Sintayong merupakan seorang pelatih legendaris. Di timnas Indonesia juga, saya menganggap Sintayong sebagai salah satu pelatih Korea Selatan yang legendaris yang mengukir kesuksesan di Asia Tenggara, tambahnya. Ia pun enggan dibandingkan dengan para kompatriotnya yang lebih dahulu berkiprah di ASEAN. Bukan tanpa alasan, Ha Hyuk-jun baru membersamai timnas Laos sejak Agustus 2024 dan baru menjalani 3 pertandingan. Meskipun demikian, Ha Hyuk-jun menegaskan akan membawa warna baru dalam gaya permainan timnas Laos selama ia tangani nantinya. Bersama timnas Laos, saya akan menunjukkan bahwa timnas Laos bisa memainkan gaya sepak bola yang berbeda. Perbedaannya baik dari segi taktik maupun strategi saat tampil di Piala AFF 2024 ini, pungkasnya. Indonesia dan Laos bertemu pada pertandingan kedua grup B Piala AFF 2024. Ya, pertandingan ini mempertemukan dua pelatih asal Korea Selatan yang menangani kedua tim. Menariknya, pelatih Laos Ha Hyuk-jun menyatakan jika dirinya terinspirasi kesuksesan Sintayong dan juga Park Hang-seo, yakni bersama tim negara kawasan ASEAN, termasuk Kim Panggon yang pernah menangani timnas Malaysia. Park Hang-seo sebagai pelopor sepak bola Korea Selatan yang berkarir di Asia Tenggara, lalu diikuti Sintayong bersama timnas Indonesia dan Kim Panggon bersama timnas Malaysia, ucap Ha Hyuk-jun sumber dari TED Trans TV. Mereka menjadi motivasi saya untuk terima tawaran melatih timnas Laos. Sebagai pelatih sudah seharusnya untuk berikan hasil yang terbaik bagi tim yang saya latih. Saya ingin tunjukkan kualitas pelatih sepak bola asal Korea Selatan di Asia Tenggara, kata Ha Hyuk-jun menambahkan. Ha Hyuk-jun merupakan pelatih yang lahir di Busan pada tanggal 27 Januari 1970 dan kini Ha Hyuk-jun berusia 54 tahun atau sepantaran dengan Sintayong. Pelatih yang memiliki lisensi UEFA Pro itu lebih mengandalkan formasi 4-4-2 pada setiap tim yang dilatihnya. Ha Hyuk-jun sendiri mengawali karir di dunia kepelatihan dengan menjadi instruktur pelatih di Korea Selatan sejak 2009 hingga 2011. Kemudian Ha Hyuk-jun bergabung dengan timnas Myanmar pada 2012-2013 sebagai asisten pelatih. Setelah itu Ha Hyuk-jun direkrut oleh klub China yakni Beijing Sport University Football Club untuk menjadi pelatih fisik pada 2015 hingga 2017. Kemudian dia pindah ke klub China lainnya yakni Jiangsu Suning untuk kembali menjabat sebagai pelatih fisik pada 2017. Selanjutnya dia kembali ke Korea Selatan untuk menjadi asisten pelatih Suwon Blue Wings, yakni pada tahun 2018. Setelah menganggur lama, Ha Hyuk-jun akhirnya untuk kali pertama menjabat sebagai pelatih kepala saat direkrut oleh klub Skotlandia Ross County pada musim 2023-24. Saat itu, Ha Hyuk-jun mendapatkan kesempatan untuk memimpin 16 pertandingan Ross County dengan raihan yang tidak memuaskan yaitu 3 kemenangan, 2 kali imbang, dan juga 11 kali kekalahan. Meski rapornya buruk di Skotlandia, Ha Hyuk-jun tetap mendapatkan kepercayaan untuk menjadi pelatih kepala timnas Laos sejak 14 Agustus 2024. Ha Hyuk-jun sejauh ini telah memimpin 3 pertandingan Laos dengan torehan 1 kali imbang dan juga 2 kekalahan. Pelatih timnas Laos Ha Hyuk-jun sebut pemainnya belum siap untuk bermain 90 menit untuk melawan timnas Indonesia. Diketahui Laos baru saja menelan kekalahan telak saat menjamu Vietnam dalam pertandingan pertama grup B Piala AFF 2024 pada Senin, 9 Desember 2024. Tampil di depan publik sendiri mereka tumbang dengan skor 1-4. 3 hari kemudian, tepatnya pada Kamis 12 Desember 2024 atau malam ini, Laos bertandang ke Stadion Manahan Solo untuk melakoni laga kedua grup B Piala AFF 2024 kontra timnas Indonesia. Ha Hyuk-jun pun membeberkan bahwa perjalanan panjang selama 15 jam ditempuh timnya untuk terbang ke ibu kota Jawa Tengah itu. Hal itu membuat para pemain Laos belum memiliki waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan kondisi setelah bertanding kontra Vietnam. Oleh karenanya, Hyuk-jun menilai bahwa pemainnya tak dalam kondisi yang bugar untuk melawan skuad Garuda. Kami belum siap bermain 90 menit. Untuk pemulihan pemain, tepat setelah pertandingan terakhir kemarin kami pulang pukul 6 sore dan tiba di hotel pukul 9 malam. Pukul 6 pagi kita mulai perjalanan naik pesawat dan baru sampai pukul 9 malam di Indonesia. Jadi ini perjalanan 15 jam.
Jadi untuk bilang para pemain sudah pulih, sangat tidak mungkin, kata Ha Hyuk-jun dalam konferensi pers di Solo Rabu 11 Desember 2024. Tapi kami tidak ingin bilang ini sebagai alasan. Kami siap untuk besok dan akan mencoba yang terbaik, tambahnya. Ya, pelatih asal Korea Selatan tersebut pun menegaskan lagi bahwa saat ini para pemainnya belum siap untuk tampil 90 menit. Sebab menurutnya, butuh 3 bulan latihan fisik baginya untuk bisa membuat mereka mampu bertarung dalam waktu penuh. Bagi pelatih, agar fisik pemain bisa kuat bermain penuh 90 menit, butuh 3 bulan latihan fisik untuk menyiapkan para pemain bisa bermain penuh. Jelas juru taktik berusia 54 tahun tersebut. Ha Hyuk-jun ketar-ketir dengan lemparan jarak jauh Pratama Arhan saat menghadapi timnas Indonesia di matchday kedua grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Dia menyebutkan bahwa lemparan jauh Pratama Arhan jadi senjata besar timnas Indonesia. Ya, Pratama Arhan menjadi sosok yang penting di balik kemenangan timnas Indonesia saat bertandang ke Myanmar dalam laga pertama grup B Piala AFF 2024 pada Senin 8 Desember 2024 yang lalu. Bola lemparan ke dalamnya menyebabkan kepanikan di sektor pertahanan lawan sehingga menghasilkan gol semata wayang yang dicetak oleh Asnawi Mangkualam. Tentu saja itu bukan pertama kalinya lemparan ke dalam berbahaya yang dimiliki oleh Pratama Arhan menghasilkan gol untuk skuad Garuda. Bahkan di level babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekalipun, bola yang dilemparnya kerap menjadikan momok menakutkan di sektor pertahanan lawan. Salah satunya saat Tom Haye menorehkan gol ke gawang China. Ha Hyuk-jun pun tak memungkiri bahwa lemparan jarak jauh Pratama Arhan merupakan salah satu senjata mematikan yang dimiliki oleh tim asuhan Shin Tae-yong itu. Oleh karenanya, Laos bakal bertahan seperti menghadapi situasi sepak pojok jika pemain Suwon FC itu mengeksekusi lemparan ke dalamnya. Lemparan jarak jauh dari Indonesia adalah salah satu senjata besar yang mereka miliki. Cara kami bersiap, kami tidak menganggap itu adalah lemparan jauh. Tetapi kami mengatur pemain ketika menghadapi itu, layaknya menghadapi sepak pojok, kata Ha Hyuk-jun dalam konferensi pers. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membeberkan rencana lain dari pihaknya yang memutuskan untuk menurunkan pemain muda di ASEAN Cup 2024. PSSI sejak awal telah mengatakan bahwa keputusan menurunkan pemain muda dilakukan untuk regenerasi. Menurut Erick Thohir, di antara tim-tim yang tampil di ajang yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF ini, timnas Indonesia memang memiliki skuad yang termuda. Langkah yang diambil oleh PSSI dan juga Shin Tae-yong ini merupakan keputusan yang berani. Pasalnya, banyak tim lain yang menurunkan pemain terbaiknya. Salah satunya adalah Vietnam yang berada satu grup dengan skuad Garuda. Mantan pemilik Inter Milan tersebut mengaku bahwa keputusan berani yang diambil oleh PSSI ini tentu dibarengi dengan dukungan semua pihak. Salah satunya tak lepas dari dukungan klub-klub Liga 1 dan juga Liga 2 yang menerapkan regulasi dari PT Liga Indonesia baru dengan baik. Klub Liga 1 wajib memainkan pemain U22, sedangkan klub Liga 2 harus menurunkan pemain U21. Dalam skuad memang ada beberapa pemain yang sudah biasa dipanggil oleh Shin Tae-yong seperti Asnawi Mangkualam dan juga Pratama Arhan. Walaupun ada 2 pemain langganan tim senior tersebut, Erick Thohir mengakui bahwa peluang masih cukup berat buat timnas Indonesia. Oleh karena itu, PSSI tak memberikan target resmi kepada Shin Tae-yong. Akan tetapi, hal ini diharapkan tak menjadi alasan bagi skuad Garuda untuk tidak menampilkan yang terbaik. Tidak hanya itu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengungkapkan alasan dan juga rencana lain yang disiapkan oleh PSSI untuk para pemain muda ini. Erick Thohir mengatakan langkah regenerasi ini dilakukan juga untuk persiapan menuju SEA Games 2025. Tim Merah Putih akan tampil sebagai juara bertahan, sehingga akan lebih bagus kalau pemain mendapatkan banyak pengalaman. Selain itu, Erick juga menyinggung soal AFF yang berencana menggelar turnamen buat kelompok usia U23. Kapten Laos Bounpachan Bounkong merasa kagum dengan Stadion Manahan Solo, venue yang digunakan untuk melawan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Momen ini terlihat dalam sebuah video yang diunggah pada akun TikTok pribadinya. Bounpachan Bounkong jalan-jalan sambil melihat kemegahan Stadion Manahan Solo. Ia beberapa kali juga melihat ke arah atas dan juga menunjuk-nunjuk bagian atas. Di akhir video, Bounpachan Bounkong memberikan jempol ke arah kamera. Sementara itu, timnas Laos tak melakukan official training di Stadion Sriwedari pada Rabu 11 Desember 2024. Mereka kelelahan karena harus menempuh perjalanan selama 16 jam. Para pemain timnas Laos pun memilih tidak mengambil jatah official training dan pergi ke Stadion Manahan untuk pengenalan venue yang dipakai bertanding. Sementara itu, timnas Indonesia memiliki catatan apik saat melawan Laos dengan 10 pertandingan di berbagai ajang.
Indonesia mengantongi 9 kemenangan, sementara Laos hanya 1. Kemenangan terakhir terjadi 3 tahun lalu dengan skor 5-1 di Piala AFF 2021. Timnas Malaysia membuat catatan negatif saat berhadapan dengan Timor Leste dalam pertandingan grup A Piala AFF 2024 di Stadion Bukit Jalil Rabu 11 Desember. Malaysia harus susah payah mengalahkan Timor Leste 3-2 di pertandingan kedua Piala AFF 2024. Tim asuhan Pau Marti Vicente itu sempat tertinggal 1-2 hingga akhir babak pertama. Sempat unggul melalui gol Syafiq Rahim pada menit ke-37, gawang Malaysia kebobolan 2 gol oleh Timor Leste melalui Olaikar Safir dan juga Wahyu Pedro. Beruntung pemain Malaysia bisa menambah 2 gol lewat Paulo Jose pada babak kedua untuk menang 3-2 atas Timor Leste. Hasrat Timor Leste meraih poin perdana dalam sejarah keikutsertaan dalam Piala AFF akhirnya terpatahkan. Namun demikian, ada hal negatif yang tercatat seusai laga tersebut. Ini kali pertama bagi Malaysia kebobolan 2 gol saat berhadapan dengan Timor Leste sejak pertemuan pertama. Malaysia dan juga Timor Leste pertama kali bentrok pada 2004 dalam ajang Piala AFF. Dalam duel perdana ini, Harimau Malaya menang dengan skor 5-0 dan saat itu Timor Leste tak bisa berbuat apa-apa. Ya, meskipun rekor Malaysia masih sempurna yaitu selalu menang dari 8 pertemuan melawan Timor Leste, namun ini adalah kali pertama gawang Harimau Malaya 2 kali dibobol oleh Timor Leste. Permainan apik Timor Leste melawan Malaysia terbilang mengejutkan. Pasalnya, sebelumnya Timor Leste dibantai oleh Thailand 10-0 di pertandingan pertama. Kemenangan atas Timor Leste membuat Malaysia naik ke puncak klasemen grup A Piala AFF 2024 dengan 4 poin. Malaysia unggul 1 poin atas Thailand yang baru menjalani 1 pertandingan. Gelandang timnas Vietnam Nguyen Hoang Duc memberikan sinyal bahaya untuk timnas Indonesia menjelang pertemuan di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Vietnam disebutnya siap mengerahkan sekuat tenaga untuk menang dalam turnamen yang dulunya bernama Piala AFF itu. Vietnam membuka perjalanan di grup B Piala AFF 2024 dengan kemenangan tandang atas timnas Laos, yakni pada Senin 9 Desember 2024 dengan skor 4-1. Namun mereka sempat kesulitan untuk menembus pertahanan tuan rumah di babak pertama hingga skor 0-0. Di babak kedua, mereka baru bisa menggelontorkan 4 gol. Setelah laga tersebut, Vietnam kembali ke kota Puto untuk mempersiapkan diri menghadapi Indonesia. Duel itu berlangsung di Stadion Provinsi Puto, Minggu 15 Desember 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Hoang Duc mengungkapkan setibanya di Puto, para pemain Vietnam langsung melakukan evaluasi permainan saat bersua Laos. Tim asuhan Kim Sang-sik itu mengaku tampil kurang apik di babak pertama karena kondisi lapangan yang kurang mendukung. Kendati demikian, skuad Vietnam telah memetik pelajaran dari performa yang kurang memuaskan kontra Laos. Oleh karena itu, Hoang Duc menegaskan timnya siap untuk menampilkan permainan terbaik melawan Indonesia pada akhir pekan ini. Saya tidak bermain terlalu baik kontra Laos. Saya belajar dari pengalaman pertandingan kemarin dengan seluruh tim. Pada pertandingan melawan Indonesia, saya akan bermain dengan teman-teman dengan usaha terbaik. Jelas pemain Ding Binh Club itu. Tim Vietnam keluar untuk bermain sekuat tenaga dan menang. Kami mengincar setiap pertandingan dengan hasil terbaik, tandasnya. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.